Yang terakhir ini yang poin keempat ya, yang poin keempat itu ini yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Bener-bener ini jarang banget saya sampaikan ini gitu ya, dan mungkin bisa jadi teman-teman percaya atau enggak gitu ya, karena ini termasuk hal yang sepele banget, hal yang ringan, hal yang mungkin nggak terduga-duga gitu ya. Jadi poin yang keempat adalah dengan kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Video kali ini kita mau ngebahas soal seminggu ya sebelum akun saya itu menjadi gacor kayak sekarang gitu ya. Apa yang saya lakukan kemarin gitu. Jadi barangkali dengan saya sharing tentang apa aja yang saya lakukan sebelum akun kita gacor gitu ya, mungkin bisa ngebantu teman-teman yang mungkin akunnya lagi delay atau bahkan mungkin lagi anyap gitu ya. Nah, tapi sebelumnya ya, sekedar mengingatkan bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel ini, silakan teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe-nya ya. Jangan sampai nanti eh, kalian itu mungkin ada yang komplain gitu ya, ada yang komplain. Jadi gini, kemarin itu ada yang komplain ke saya bahwa bang, kenapa kok nggak ngebahas soal tarif yang turun gitu ya di Surabaya kan. Dan sebenarnya kan kalau misalkan kita lihat video-video sebelumnya itu kan kita udah pernah ngebahas gitu ya, udah pernah dibahas, cuman mungkin teman kita itu belum subscribe. Jadi ketika saya ada pembahasan itu, beliau itu nggak dapat notifikasi gitu ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang suka nonton video di channel ini, atau jadi bisa subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga supaya kalau misalkan ada video yang terbaru bisa dapat notifikasi gitu ya. Jadi nggak ketinggalan video-video yang terbarunya gitu. Oke. Jadi kita langsung aja ya bahas soal eh, akun pas. Jadi gini, akun saya kan sekarang bisa dikatakan gacor gitu ya. Bahkan delaynya itu nggak terlalu lama gitu. Kemarin juga ada teman saya yang heran juga gitu ya. Nanya ke saya, kamu gimana gitu ya, akunnya delay atau enggak? Kata saya nggak terlalu delay gitu ya. Saya sebenarnya mau mau jawab nggak delay, cuman kan nggak enak gitu ya. Sebenarnya saya jawabnya ya nggak terlalu gitu ya. Sejam masih bisa dapat 3 atau 2 lah, minimal dapat 2 gitu ya. Kata dia, masa sih, nggak percaya ah gitu kan. Kata saya ya udah lihat aja. Kata saya pas diliatin, kok bisa ya? Kenapa saya delay gitu ya? Bisa sejam kata dia kan. Ya saya juga nggak tahu. Cuman kalau misalkan ditanya sama teman-teman apa aja yang dilakukan, ya saya bisa ngejawab gitu ya. Meskipun saya nggak tahu di poin mana yang berpengaruh kepada akun saya gitu ya. Kenapa bisa gacor kayak sekarang? Yang pertama ya, eh, jadi seminggu yang lalu gitu ya, pas awal-awal saya mulai ngebit lagi itu pernah sehari itu saya ngalong gitu ya. Maksudnya nggak ngalong-ngalong amat sebenarnya sih, cuman sampai jam 11-an lebih gitu ya, hampir jam 12 itu pun nggak sengaja, karena saya dapat GoFood itu jam 10 malam. Saya itu udah mau pulang gitu ya jam 10, karena saya kan biasa pulang jam 9. Ini jam 10 saya dapat orderan satu gitu ya. Dan restonya ini lama banget gitu ya, lama banget. Beres-beres itu jam 12 kurang gitu ya. Nah, jadi kan udah tanggung ya sampai jam 12 saya pulang gitu ya. Itu hari-hari pertama. Saya cuman hari itu doang yang ngalong. Nah, terus poin yang kedua itu kan barusan poin yang pertama ya, yang ngalong sehari itu cuman sekali doang. Poin yang kedua, karena saya kan pulangnya jam 12. Karena udah berubah hari kan, setelah itu kan kita pulang nggak mungkin langsung tidur dong. Kita mungkin ngopi dulu atau makan bersih-bersih intinya gitu ya. Nah, setelah itu kan berganti hari otomatis kan udah jam 00 lebih sekian, saya nyalain lagi tuh gitu ya, Vermuk lagi. Nah, sebelum tidur saya mode pesawat gitu ya. Jadi pas kita bangun tidur, kita baru lepasin mode pesawatnya. Dan ternyata besoknya itu gacor, lebih gacor dari hari sebelumnya gitu ya. Dan itu poin yang kedua. Terus poin yang ketiga itu mempertahankan saldo GoPay gitu ya, supaya jangan sampai minus. Tadinya saya cuek banget, kalau misalkan minus ya bodo amat gitu ya. Toh kalau misalkan minus juga tetap dapat order. Tadinya saya kayak gitu, cuman ada
dari salah satu komunitas gitu ya, yang dia salah satu petingginya juga ngasih tahu ke saya bahwa Gojek sekarang itu ada pengaruhnya kalau misalkan saldonya itu bisa bisa bertahan gitu ya, jangan sampai minus katanya. Apalagi kalau misalkan saldonya itu tinggi gitu ya. Dan saya tadinya nggak percaya juga masa sih saldo kayak gitu ya. Cuman saya coba gitu ya. Saya coba ternyata emang bener-bener terus meningkat dan lebih ke arah cenderung lebih stabil gacornya. Kan kalau misalkan dipikir-pikir secara logika emang seperti yang udah saya sampaikan ya. Kalau misalkan akun kita minus, akun mungkin bisa gacor atau mungkin tetap dapat order intinya gitu ya. Cuman kan dia bakal nyari orderan yang pembayaran pakai GoPay gitu ya. Nggak bisa yang tunai kalau misalkan saldo kita minus gitu. Dan bisa jadi orderan yang masuk ke akun kita itu orderan yang bukan prioritas di akun kita. Misalkan kita prioritasnya GoFood karena waktu di jam tersebut orderan GoFood yang GoPay nggak ada, tapi ada GoSend yang Tokopedia yang pembayaran pakai GoPay. Nah itu bisa masuk ke akun kita. Jadi kan nanti berantakan riwayatnya gitu ya. Jadi masuk akal juga sih untuk mempertahankan saldo supaya akunnya itu gacor gitu ya. Meskipun kalau minus juga bisa jadi tetap dapat order. Dan yang terakhir ini yang poin keempat ya, yang poin keempat itu ini yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Bener-bener ini jarang banget saya sampaikan ini gitu ya, dan mungkin bisa jadi teman-teman percaya atau enggak gitu ya. Karena ini termasuk hal yang sepele banget, hal yang ringan, hal yang mungkin nggak terduga-duga gitu ya. Jadi poin yang keempat adalah dengan kita ngasih bintang 5 ke konsumen dan ke pihak resto ketika kita udah menyelesaikan orderan tersebut gitu ya. Dan ini sebenarnya saya nggak tahu yang mana yang paling berpengaruh antara 4 poin tersebut gitu ya. Tapi tadinya kan gini, yang ngalong itu ya, yang pertama kan kita ngalong sehari gitu ya. Ini udah pernah saya lakukan juga di bulan-bulan sebelumnya. Emang besoknya lagi gacor, tapi nanti cenderung ke arah mungkin agak delay lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini soal mode pesawat juga kan ini udah pernah saya lakukan juga gitu ya. Nah, terus yang ketiga, ngejaga saldo GoPay ini juga udah saya pernah coba gitu ya. Tapi yang keempat ini kan belum pernah saya coba sama sekali sebelumnya. Karena sebelumnya saya emang orangnya itu kayak nggak ngaruh gitu ya. Mau ngasih bintang 4, 3 atau 1 ya nggak masalah gitu ya. Atau di situ kan emang ada tulisan bahwa kalau kita ngasih bintang ke konsumen atau ke resto itu nggak berpengaruh ke akun gitu ya. Tapi tuh ternyata pas saya lakukan itu ya, jadi si konsumen mau bawel kayak gimana gitu ya, kalau misalkan bawelnya itu masih wajar gitu ya, mungkin titiknya geser dikit atau mungkin nanya terus udah makanannya udah sampai mana, masih wajar itu ya, nggak terlalu nyebelin gitu ya, saya tetap kasih bintang 5 ke konsumen gitu ya, ngasih bintang 5 ke konsumen dan ngasih bintang 5 ke resto. Dan ternyata ini mungkin eh ya nggak tahu sih, maksudnya yang paling pengaruh dari keempat itu yang mana, tapi cuman yang poin keempat ini yang ngasih bintang 5 ke konsumen dan resto ini belum pernah saya lakukan sebelumnya, dan sekarang cenderung lebih gacor daripada yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi ya mungkin bisa jadi gitu ya, poin keempat ini berpengaruh gitu ya. Mungkin teman-teman ada pengalaman atau mungkin ada pengetahuan soal apa sih dampak dengan kita ngasih bintang bagus ke konsumen atau ke resto. Karena ada teman kita juga yang nanya gitu ya kemarin ke saya, Bang, kalau misalkan kita ngasih bintang 1 ke resto gitu ya, apakah ngaruh ke akun kita gitu ya. Cuman setahu saya sih nggak ngaruh ya, karena keterangan di aplikasi juga nggak ngaruh. Cuman tapi kalau misalkan kita ngasih bintangnya 5 secara kontinu itu mungkin jadi nilai plus kali ya. Jadi kalau misalkan kita ngasih bintang 1 ke resto nggak terlalu berpengaruh mungkin, tapi kalau misalkan kita ngasih bintang 5 ke resto jadi nilai plus ke akun kita. Jadi mungkin dari pihak Gojeknya, oh ini mungkin drivernya bagus, baik gitu ya, mungkin nggak neko-neko, jadi dikasih orderan terus ya, bisa jadi gitu ya. Jadi mungkin itu aja video kali ini ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang mungkin lagi kesulitan order gitu ya. Ya intinya sih kita kalau misalkan konsumen nggak terlalu bawel-bawel amat gitu ya, nggak terlalu membahayakan, ya udahlah kita kasih bintang 5 aja, toh
kita juga kan kepengennya kayak gitu. Kalau misalkan kita selesai menyelesaikan order, kita maunya kan dapat bintang 5 dari konsumen gitu ya. Oke, jadi itu aja video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa komen juga ya. Mungkin ada teman-teman yang mau ngasih pengalamannya, bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.